Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada playlist membuat aplikasi presensi dengan CI4. Di video kali ini kita akan melakukan CRUD untuk data jabatan. Nah, di sini saya sudah login di akun admin. Kita perlu untuk menambahkan satu menu lagi di bawah data pegawai, yaitu menu master data. Nantinya master data ini punya dua sub menu, yaitu data jabatan dan lokasi presensi. Oke, langsung saja kita akan buka text editor kita. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah menjalankan local development server dan juga pastikan teman-teman sudah menjalankan MySQL-nya. Di sini saya menggunakan bundle server XMPP ya. Oke, langsung saja kita buka text editornya. Kemudian setelah itu kita ke folder views, kita ke folder admin, buka file layout.php. Kita bisa copy saja dari rekap presensi, menu rekap presensi mulai dari tag pembuka LI-nya sampai tag penutup LI-nya. Ini kita copy. Lalu setelah itu kita paste di atasnya. Nah, ini kita ganti yang rekap presensi jadi master data ya. Isinya ada dua sub menu, yaitu data jabatan dan lokasi presensi. Untuk data jabatan itu nanti kita akan arahkan dia ke sebuah route yang nanti kita buat. Jadi index.html ini kita ganti, buka tag php echo base url, nanti kita arahkan dia ke admin/jabatan ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba cek dulu ya, reload apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul untuk master datanya. Untuk ikonnya kita ganti. Di sini kan kita sebelumnya menggunakan icon namanya tablet icon ya. Oke, ketik saja tablet.io/icon. Nah, maka nanti di sini kita bisa lihat, kita bisa cari icon yang kita butuhkan. Kita coba menggunakan nama ikonnya database ya. Nah, kita pakai yang ini untuk master data. Oke, diklik saja. Kalau tidak muncul, tombol kopinya bisa diklik kanan, kemudian open link in new tab. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal copy SVG saja. Kita copy SVG. Oke, sudah tercopy. Balik lagi ke text editor kita, kita ganti SVG yang ini dengan SVG yang tadi kita copy ya. Kita paste di sini. Oke, sip. Kita coba cek lagi hasilnya. Nah, sip, sudah ya teman-teman. Di sini sudah muncul untuk icon master datanya. Nah, tapi di sini kalau kita klik ya, dua-duanya malah kebuka ya. Master data dan rekap presensi ini dua-duanya kebuka. Demikian juga kalau kita klik rekap presensi, ini dua-duanya kebuka. Nah, kita bisa perbaiki dulu. Nah, caranya di sini ini kita ganti ya, yang DD menu 1 ini. Itu kan menu ID-nya sama ya dengan yang di sini. Nah, ini kita ganti saja ID ini, jadi contohnya kita ganti jadi master data. Nah, yang di atas, yang di sini, yang database target ini kita ganti juga jadi master data. Coba cek lagi. Kalau kita klik master data sekarang, maka rekap presensi tidak ikut kebuka ya. Oke, sip. Sekarang kita mau klik dulu data jabatan. Ini sudah masuk di admin/jabatan ya, tapi masih error not found karena kita memang belum punya untuk route ini. Sekarang kita mau buat dulu route-nya. Silakan teman-teman. Ini layoutnya bisa di close dulu sementara ya. Kita sekarang ke app config, lalu buka file route.php. Kita buat untuk route admin/jabatan ya. Kita bisa copy saja dari yang route home. Oke. Saya akan letakkan di sini. Jadi nanti untuk route admin dan pegawai itu saya pisah ya. Jadi di bagian atas semuanya itu route-nya admin, yang di bawah pegawai semuanya. Supaya kita kalau kita melakukan perbaikan atau maintenance itu gampang untuk mencari route-nya. Ini kita ganti jadi admin/jabatan
jabatan. Nanti kita akan buat sebuah controller di dalam folder admin namanya jabatan. Oke, sekarang kita mau buat dulu semua layout yang mungkin nanti akan kita butuhkan. Yang kedua, untuk jabatan itu kita butuh satu lagi layout nanti. Beberapa layout untuk melakukan CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Yang kedua, layout yang kita butuhkan untuk data jabatan itu adalah untuk input data. Jadi kita buat sebuah layout namanya admin/get/create. Metodenya pakai get. Nanti kita buat sebuah function di dalam jabatan, di dalam controller jabatan namanya create. Lalu lanjut. Kemudian nanti juga kita akan butuh sebuah layout lagi dengan menggunakan metode post ya, untuk melakukan store data. Kemudian kita buat nama layoutnya admin/jabatan/store ya. Oke, kemudian functionnya nanti kita buat namanya store. Oke, kalau sudah, lanjut kita buat untuk update. Kita paste lagi di bawah biar cepat. Metodenya untuk update, untuk edit dulu ya, itu get. Oke, di sini nah yang ini ya, kita arahkan dia ke admin/jabatan/edit. Kemudian setelah itu kita tambah lagi di sini kita ambil segmen untuk menangkap ID data yang kita akan edit nantinya ya. Setelah itu di sini kita tinggal tambahkan admin/jabatan, functionnya edit, lalu tambahkan parameter variabel 1 ya untuk mengambil ID-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita gunakan slash ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, untuk yang update ini kita copy saja dari sini, paste di bawahnya. Untuk update itu kita gunakan metode post admin/jabatan/update. Setelah itu admin jabatan kita arahkan nanti dia ke function update. Lanjut, yang terakhir untuk hapus ya. Kita gunakan di sini metodenya get ya, lalu arahkan ke admin/jabatan/delete. Oke, kita nanti buat function namanya delete. Sama juga, kita butuh parameter, kita ambil segmennya di sini, nanti ID yang kita akan hapus datanya. Oke, sip, sudah ya. Sekarang kita tinggal buat saja untuk controllernya. Nah, kita buat sebuah controller di dalam folder admin. Oke, kita gunakan perintah Spark ya, teman-teman boleh buka terminalnya di Visual Studio Code, atau kalau misalnya menggunakan terminal lain juga boleh. Klik view, kemudian klik terminal, atau bisa tekan shortcutnya di keyboard Ctrl backtick ya. Oke, sekarang kita mau buat controllernya. php spark make -2 controller. Kita masukkan dulu nama foldernya, kan kita simpan di dalam folder admin / namanya jabatan ya. Oke, sip, sudah masuk ya teman-teman. Ini dia, sudah langsung dibuatkan. Kemudian nanti kita juga butuh model ya. Kita butuh model, jadi kita bisa buat seperti ini, php spark make model. Nama modelnya contohnya jabatan model. Oke, kita cek dulu di dalam folder model kita. Nah, ini sudah ada ya, jabatan model. Oke, sip. Sekarang kita fokus dulu di folder admin, buka file jabatan.php. Di sini kita akan panggil model yang akan kita gunakan ya, namanya tadi jabatan model yang tadi sudah kita buat. Jadi caranya kita bisa use di sini /models jabatan model. Nah, ini kita akan panggil untuk modelnya. Setelah itu, agar model ini kita bisa gunakan ketika nanti kita melakukan query untuk mengambil datanya di dalam function index, itu kita akan panggil juga
Contohnya kita simpan di dalam sebuah variabel namanya jabatan model sama dengan new jabatan model. Nah, untuk menampilkan datanya nanti kita akan buat sebuah view. Jadi kita return di sini view, nama viewnya itu viewnya nanti kita simpan dalam sebuah folder ya. Foldernya namanya admin slash, lalu kita buat lagi sebuah folder di dalam folder admin yaitu jabatan. Lalu kita buat sebuah file jabatan. Nah, sama seperti sebelumnya, nanti kita akan kirim data. Datanya kita simpan di dalam variabel data. Kita buat dulu variabel data ini, jangan lupa ini tutup dulu dengan titik koma. Oke, kita buat variabel data untuk mengirim data yang kita perlukan ke view. Yang pertama judul ya, judulnya. Contohnya kita buat judulnya data jabatan. Setelah itu di sini kita gunakan query builder yang disediakan oleh CI4 untuk mengambil datanya. Contohnya kita buat di sini contohnya kita buat di sini jabatan, lalu lakukan query, panggil nama variabel modelnya jabatan model, gunakan metode find all. Nah, ini find all ini kepunyaannya si CI4 ya, untuk melakukan query mengambil data dari tabel kita. Oke. Nah, kalau sudah kita akan melakukan beberapa konfigurasi untuk model kita. Salah satunya kita akan tentukan tabel yang akan kita gunakan. Kita ke model lagi, lalu kita ke jabatan model ya. Nah, ini kita akan ganti nama tabelnya. Coba kita buka dulu database kita. Silakan teman-teman buka localhost phpMyAdmin. Oke, buka database kita DB presensi. Kemudian kita di sini sebelumnya sudah membuat tabel jabatan ya. Nah, di sini ada dua field, ada dua kolom yaitu ID dan jabatan. Sekarang di dalam variable table itu kita tentukan dulu nama tabel kita adalah jabatan. Setelah itu yang lain-lainnya mungkin kita bisa hapus saja dulu, kecuali yang ini ya, allow fields ini kita biarkan saja. Oke, field yang akan kita allow itu satu saja kan, hanya jabatan ya. Jadi kita buat di sini jabatan. Yang lainnya mungkin bisa dihapus. Seperti ini. Sudah ya. Cukup seperti ini saja untuk modelnya. Balik lagi ke file jabatan.php yang di controller. Sekarang kita mau buat untuk view admin/jabatan ini. Oke, sekarang kita ke folder views, kita ke folder admin, kita buat sebuah folder jabatan dan buat sebuah file jabatan.php. Seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya kan kita melakukan view layout ya pada aplikasi kita, dan kita sudah simpan di welcome message.php untuk templatenya. Nah, ini kita bisa copy saja untuk memanggil file layout kita ya. Ini kita copy lalu paste di file jabatan.php. Jangan lupa ini kita simpan file layoutnya kan di dalam folder admin ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu foldernya, nama foldernya baru nama filenya layout.php. Sip, coba kita cek sekarang apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya. Ini data jabatan. Kita tinggal tampilkan datanya dalam bentuk tabel ya. Oke, sip, di bawah section content. Sini kita buat dulu sebuah tombol menggunakan tag A untuk nanti menambah data. Tambahkan kelas btn primary. Setelah itu tambahkan add data atau tambah data, terserah ya teman-teman mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, nanti kita arahkan dia kita buka tag php echo base URL.
Oke, setelah itu kita ke admin slash, sesuaikan dengan layout yang tadi sudah kita buat ya, untuk menambah data admin slash jabatan slash create. Nah, seperti ini. Oke, harusnya sudah muncul ya tombolnya, coba kita cek. Nah, muncul ya teman-teman, tambah data. Kalau mau tambah icon boleh, silakan saja. Contoh kita mau gunakan icon, line icon ya. Ketik saja, cari lineicon.com/icon. Switch dulu ke free ya. Cari yang plus. Nah, yang ini. Ini kita copy, lalu masukkan di sebelum tambah data. Oke, sip ya. Lanjut, kita mau tampilkan tabelnya di bawah. Untuk menampilkan datanya, table class table. Setelah itu tambahkan di sini t-head ya, table head, tr lalu td. Yang pertama nomor, td lagi, nama jabatan. Setelah itu tambahkan td lagi untuk aksi. Untuk aksi ini nanti untuk hapus dan delete data ya. Lalu kita melakukan query, pengulangan di bawahnya ya. Oke, di sini kita buka tag PHP for each dollar. Ambil variabel yang tadi kita kirim ke view, yang ini jabatan ya. Ini isinya kan query untuk mengambil semua data di dalam tabel jabatan yang kita kirim ke sini tadi, lalu ditangkap di sini. Contohnya kita buat $jab JAB. Oke, kalau sudah tutup dulu for each-nya and for each. Oke, setelah itu kita buat t-body untuk menampilkan datanya, tambahkan tr lalu td. Nah, untuk nomor itu kita buat di sini variabel nomor, kita mulai dari angka 1. Setelah itu di bawahnya kita buat auto increment php echo dollar nomor plus plus. Setelah itu td lagi php echo dollar jab, key-nya jabatan. Ini sesuaikan dengan yang di tabel ya. Tabel kita kan ini namanya, nama fieldnya jabatan, ini sesuaikan. Setelah itu tambahkan td lagi untuk edit dan hapus data. Kita buat tag a di sini, tambahkan kelas btn primary edit data. Oke, di sini nanti kita arahkan dia ke php echo base url ke admin. Coba cek dulu tadi di layout kita untuk edit. Nah, ini copy saja ya. Admin slash jabatan slash edit. Setelah itu kita ambil ID-nya dengan cara menambah di sini variabel jab, ambil key-nya ID. Untuk hapus ini copy saja. Oke, ini delete. Sudah. Oke, tombolnya ganti jadi danger ya, yang ini. Tulisannya ganti jadi delete. Oke, sekali lagi kalau ini bahasanya campur-campur ya. Ini bahasa Inggris, yang ini tadi bahasa Indonesia. Teman-teman boleh tentukan sendiri ya, kalau mau English semua, kalau bahasa semua. Oke, coba kita cek sekarang tampilannya seperti apa. Sip, sudah muncul tabelnya tapi masih kosong karena memang di tabel kita belum ada data. Coba kita input secara manual ya. Kita tambahkan, contohnya di sini marketing. Oke, coba kita cek. Nah, muncul ya teman-teman ya, nomor, nama jabatan, dan aksi.
ini untuk yang judulnya, yang ini table headernya ini kita kasih TH saja ya. Semuanya ganti pakai TH supaya beda dengan tampilan data di bawahnya. Sip, sudah ya. Nah, untuk pagination-nya kita akan gunakan data tables ya, dan juga untuk pencarian datanya kita gunakan data table. Sebenarnya kalau misalnya menggunakan pagination bawaan dari Bootstrap bisa saja ya. Nanti teman-teman coba kalau misalnya mau menggunakan pagination untuk bawaan dari Codeigniter 4 itu banyak tutorialnya. Tapi untuk kali ini kita gunakan data table saja. Oke, teman-teman buka datatables.net. Setelah itu kita ke manual. Oke, nah di sini kita pelajari cara untuk menggunakannya atau menginstalnya. Kita ke installation dulu. Klik installation di sidebar sebelah kiri ya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita akan menginstalnya menggunakan CDN di sini. Jadi ini kita bisa copy yang link. Ini file CSS-nya kita copy. File CSS-nya dulu ya. Oke. Ini kita copy. Lalu kita ke file layout.php. Kita ke app, views, layout, ke folder admin dulu, lalu layout.php. Setelah itu kita masukkan di atas ya. Nah, di sini di bawah tabular icon kita kasih komentar dulu ya. Sweet alert. Sudah, lalu yang scriptnya juga copy. Kita copy, paste-nya di bawah. Nah, di sini. Kita kasih komentar dulu. Sweet alert. Nah, sweet alert ini dia butuh jQuery ya, teman-teman. Jadi kita harus masukkan juga jQuery. Kita gunakan CDN saja. Teman-teman ketik saja di search bar di Google Chrome-nya jQuery CDN. Nah, ini jQuery CDN saya gunakan yang CDN.js. Oke, saya gunakan versi 3.7.1. Ini kita copy di sini. Lalu di bawah sweet alert tadi kita kasih komentar lagi jQuery. Oke, sip ya. Nah, oke, kalau sudah kita balik lagi ke dokumentasinya data tables. Kita coba cek cara penggunaannya. Nah, caranya di sini ya teman-teman, di bagian sebelah kanan ini ada initializing data tables. Ini kita klik. Nah, caranya yang di sini kita tinggal copy saja ini. Balik lagi ke layout.php, di bawah jQuery yang tadi kita buat sebuah script baru di sini. Lalu kita paste yang inisialisasi data tables tadi. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita punya selektor ya. Ya, di sini menggunakan ID. Ini bisa teman-teman ganti ya. Mau apa saja bebas. Contohnya saya ganti jadi ID-nya data tables. Nah, seperti ini. ID ini itu kita panggil di tabel kita. Teman-teman ke jabatan .php, masukkan di tag table. Oke, ID data tables. Oke, sekarang kita coba cek reload. Oke, masih belum muncul ya. Coba kita cek dulu. Nah, sepertinya untuk jQuery-nya harus diletakkan di atasnya sweet alert ya. Jadi jQuery dulu yang di load, baru sweet alert-nya. Kita cut, kita pindahkan di atas untuk jQuery-nya. Jadi jQuery dulu baru sweet alert ya, teman-teman. Coba kita reload. Nah, sip, sudah muncul ya, teman-teman. Di sini sudah muncul untuk pagination-nya.
Oke, kita bisa tentukan untuk setiap baris muncul datanya berapa ya. Dan juga di sini sudah ada untuk tombol search-nya. Oke, seperti ini. Jadi lebih cepat ya menggunakan data tables. Oke, lanjut sekarang kita akan buat untuk tambah data ya. Ini kalau kita klik dia akan mengarah ke admin/jabatan/create. Kita sekarang berarti ke jabatan .php. Di sini kita akan buat sebuah function public function create. Setelah itu kita buat variabel data untuk mengirim judul form kita nanti seperti di atas ya, title, namanya tambah jabatan. Setelah itu kita return view-nya ke admin/jabatan/create. Kita panggil variabel datanya. Oke, seperti ini. Kita sekarang buat, ini bukan titik ya, ini slash. Oke, untuk yang jabatan ini kita close dulu sementara, layoutnya juga kita close, jabatan model kita close. Sekarang kita buat untuk file create ya teman-teman. Bisa copy saja dari folder dari file jabatan ya. Ini kita copy paste, rename jadi create.php. Nah, kita mau perbaiki untuk yang ini, tombolnya kita tidak perlu, tabelnya juga kita hapus saja seperti ini. Oke, kita buat tag form. Oke, di sini kita gunakan metodenya post. Nanti kita arahkan dia ke base URL. Untuk store data tadi kita arahkan dia ke sini ya, admin/jabatan/ untuk store yang ini ya, admin/jabatan/store. Nah, ini kita copy saja. Kita masukkan di sini. Oke. Nah, untuk formnya itu kita bisa copy saja dari template plain admin ya yang sudah kita download sebelumnya. Silakan teman-teman buka. Oke, di sini saya sudah buka untuk folder template plain admin. Teman-teman cari yang form. Nah, ini ya yang form elemen, kita buka. Kita gunakan yang ini ya. Oke, klik kanan saja. Setelah itu view page source. Kita cari yang ini, input field. Nah, ini dia input field. Kita copy ya, mulai dari div dengan kelas input style 1. Ini kita copy, lalu setelah itu paste di dalam tag formnya. Seperti ini. Labelnya kita ganti jadi nama jabatan. Setelah itu placeholdernya juga ganti jadi nama jabatan. Setelah itu kita gunakan tambahkan name di sini jabatan, sesuaikan dengan nama field di tabelnya ya. Oke. Nah, untuk melakukan pengiriman data kita butuh tombol submit. Gunakan tag button. Type-nya submit. Gunakan kelas btn primary. Tambah tulisan simpan. Seperti ini saja ya. Coba kita cek. Nah, sudah muncul ya teman-teman untuk formnya di sini, tapi ini formnya terlalu panjang ya. Kita akan pendekin dan kita simpan di dalam sebuah card dia nanti.
Oke, jadi caranya begini. Yang tag form ini semuanya kita cut dulu, lalu tambahkan di sini div card body. Di dalam div card body-nya kita tambahkan kelas call md6 ya, supaya nanti layarnya itu bisa terbagi dua. Nah, seperti ini. Oke, tapi ininya sebentar. Kita tambahkan call md6-nya di dalam kelas card saja di sini. Nah, gini ya. Nah, untuk menambah data jabatan itu nanti kita akan melakukan validasi ya, teman-teman. Sama seperti ketika kita membuat fitur login, ada validasinya. Jadi kita buat validasinya di sini. Ketika misalnya nanti datanya tidak ada, itu kita tambahkan sebuah kelas namanya invalid ya. Oke, jadi caranya begini. Di sini kita tambahkan kelas dulu. Setelah itu kita melakukan pengecekan. Apabila validasinya ada error, maka kita akan tampilkan kelas is invalid ya, supaya nanti formnya ini jadi merah dan di bawahnya kita kasih keterangan tulisan, contohnya nama jabatan wajib diisi. Oke, untuk melakukan pengecekan kita gunakan ternary operator atau if satu baris ya. Kita buka tag php echo di dalam kelasnya, kita lakukan pengecekan. Kita bisa buat di sini variable validation. Validation ini nanti yang kita kirim di sini ya. Kita nanti akan kirim di sini, dari sini, lalu ditangkap di sini. Validation has error ya. Dari field jabatan. Oke, sini kita gunakan ternary operator. Kalau misalnya ada errornya, maka kita akan aktifkan sebuah kelas namanya is invalid. Ini kelasnya bootstrap 5 ya, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada error, maka kelasnya kita hilangkan. Jadi kita tinggal tambahkan saja string kosong di sini. Setelah itu kita tampilkan pesan kesalahannya di bawah. Jadi kita bisa buat div di sini. Oke, gunakan kelas namanya invalid feedback. Oke, isi daripada pesan kesalahannya kita bisa ambil dari variable validation. Kita buka tag php echo $validation. Cara mengambil pesan kesalahannya gunakan function get error dari field jabatan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita mau kirim dulu untuk validation ya, variable validationnya di sini. Oke, ini isinya kita ambil dari folder config /services ya, titik 22 kali validation. Oke, kemudian setelah itu kita akan buat function store ya, untuk menyimpan datanya ke dalam tabel. Jadi kita buat public function store. Di sini kita akan atur untuk tools apa saja yang akan kita gunakan pada saat melakukan validasi. Kita simpan dalam sebuah variabel. Contohnya variabelnya tools. Kita simpan dalam sebuah array. Fieldnya kita masukkan di sini jabatan. Lalu rulesnya kita buat di sini required ya, jadi wajib diisi. Untuk rules apa saja yang bisa kita gunakan ketika melakukan validasi dengan menggunakan CI, itu teman-teman boleh cek dan pelajari nanti di dokumentasinya ya. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan di tutorial login ya. Oke, setelah itu, nah di sini kita bisa custom ya teman-teman. Untuk pesan kesalahan yang akan kita tampilkan nanti itu kita bisa custom. Jadi kita bisa gunakan bahasa Indonesia. Caranya gini, kita bisa gunakan di sini error
Nah, untuk pesan error itu kita mau pesan apa nih yang kita mau tampilkan. Contohnya untuk required, kebetulan kita hanya satu ya untuk rules-nya. Untuk required itu kita bisa kasih pesan apa saja di sini. Jadi contohnya nama jabatan wajib diisi. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa di sini koma, dan terakhir titik koma ya. Nah, lalu setelah itu kita melakukan pengecekan ya, teman-teman. Di sini kita melakukan pengecekan if kalau misalnya ada error ya, maka kita nanti akan kembalikan dia ke view admin /jabatan/create ya. Jadi kita kembalikan lagi dia ke halaman tambah jabatan. Oke, jadi kita buat di sini if $this validate rules. Oke, maka kita akan echo di sini view, kita akan panggil view-nya yang ini tadi. admin/jabatan/create. Nah, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, ketika kita kembalikan dia ke form create, itu kita butuh mengirim lagi data yang ada di sini. Ya. Jadi ini kita copy lagi, setelah itu kita paste di sini dan kita panggil di sini variable data. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba cek apakah validasinya sudah jalan. Kita klik simpan. Nah, muncul ya teman-teman ya. Nama jabatan wajib diisi, tapi di sini untuk formnya itu belum berwarna merah ya. Harusnya dia warna merah di sini teman-teman. Karena tadi kita tambahkan kelas is invalid di sini. Coba kita cek dulu. Oh iya, sepertinya di sini kita harus tambahkan kelas form control ya. Nah, seperti ini. Coba cek. Nah, ini ya. Jadi sekarang form inputnya jadi warna merah seperti ini. Oke, berarti sekarang untuk validasinya sudah berjalan ya teman-teman. Ketika tidak ada data yang kita masukkan, lalu kita klik simpan, dia akan kembalikan lagi ke form tambah jabatan dan di sini muncul untuk pesan validasinya. Sekarang kalau misalnya ada datanya, oke, maka kita buat di sini else. Kalau misalnya datanya ada, kita tinggal simpan ke dalam tabel kita. Oke, caranya bagaimana? Kita mau panggil dulu untuk modelnya. Kita copy yang tadi variabel jabatan model. Kita masukkan ke sini. Kita panggil lagi variabel jabatan model gunakan metode insert ya. Oke, isinya adalah data yang kita kirim dari form ini tadi. Jadi kita bisa buat di sini nama fieldnya jabatan, kita ambil dari inputan yang dikirim menggunakan metode post yang tadi. Jadi kita bisa buat $this request get post, nama fieldnya jabatan. Nah, setelah berhasil disimpan, itu kita bisa return dia. Kita redirect kembali ke halaman data jabatan. Jadi kita redirect to base URL admin/jabatan. Nah, seperti ini ya. Coba kita sekarang tambahkan satu data. Kita reload dulu. Tambahkan satu data, contohnya admin. Simpan. Nah, masuk ya teman-teman ya. Admin marketing. Nah, kita mau tambahkan flash data atau alert menggunakan suite alert. Ketika datanya berhasil ditambahkan, itu kita mau tambahkan alert ya teman-teman. Nah, jadi kita gunakan suite alert. Teman-teman boleh buka suite alert 2.github.io.
kita ke bagian installation. Ini kita tinggal copy saja scriptnya. Setelah itu kita buka file layout.php yang ada di dalam folder views, folder admin, lalu buka file layout.php. Nah, kita paste di sini. Oh sorry, ini tadi bukan suite alert ya. Ini maksudnya data tables. Nah, oke. Lalu di bawahnya suite alert. Kita paste di sini. Oke, sip ya. Oke, kalau sudah, balik lagi ke dokumentasi suite alert. Kita bisa ke bagian examples, teman-teman. Nah, di sini untuk mengecek apakah suite alertnya sudah terhubung, kita bisa copy saja salah satu dari suite alert yang di sini. Contohnya yang ini kita copy ya. Kita copy lalu kita paste. Sebenarnya kita bisa buat script baru di bawah seperti ini ya, tapi karena kita sudah punya text script sebelumnya, kita bisa letakkan saja di bawah yang data tables tadi. Oke, kita coba reload. Nah, muncul ya teman-teman, suite alert 2 is working. Nah, sekarang kita mau supaya ketika kita mengirim data, berhasil menyimpan data, maka suite alertnya itu akan muncul, teman-teman. Nah, maka kita bisa gunakan flash data. Balik lagi ke jabatan.php. Di sini ketika kita sudah berhasil mengirim data atau menyimpan data, itu kita bisa kirimkan flash data menggunakan session. Oke, caranya kita panggil function session di sini. Setelah itu tambahkan metode set flash data. Parameternya ada dua, yaitu yang pertama nama flash datanya apa. Ini bebas ya, nama flash datanya apa, kita simpan dalam sebuah string. Contohnya nama flash datanya berhasil. Lalu parameter yang kedua, pesan yang ingin kita tampilkan apa. Contohnya kita kasih data jabatan berhasil tersimpan. Nah, begini ya. Baru nanti di redirect ke admin/jabatan. Nah, sekarang kita tinggal tangkap session ini. Apabila session ini ada, maka kita akan tampilkan flash datanya. Kita akan tampilkan suite alertnya. Nah, sekarang kita mau pilih dulu suite alert mana yang ingin kita gunakan, teman-teman. Oke, ada banyak ya pilihan di sini yang bisa kita gunakan. Saya akan gunakan yang simple saja. Coba kita cari. Ini juga boleh, tapi boxnya terlalu besar ya. Kita cari yang lebih simple. Oke, kita masih punya pilihan di bawah ya. Jadi di bawahnya ini masih ada pilihan lagi, teman-teman. Nah, yang ini ya. Oke, kita cari yang mixin example. Nah, yang seperti ini ya. Ini terlihat lebih simple ya. Oke. Nah, ini kita bisa copy saja. Copy dulu ya. Ini kita copy. Nah, setelah itu balik lagi ke layout.php. Di sini kita gunakan jQuery untuk menampilkan suite alertnya. Jadi kita buat $function. Setelah itu kita melakukan pengecekan, teman-teman, apakah session yang tadi sudah kita kirim itu ada atau tidak. Kalau ada, maka suite alertnya kita tampilkan. Jadi kita gunakan if di sini, php if, kita tutup dulu tag php-nya. Session has. Oke, kalau misalnya ada session berhasil ini tadi itu kita ambil dari sini ya. Oke, di sini maka nanti kita akan paste suite alert yang tadi.
Nah, ini kita tutup dulu untuk if-nya ya. PHP tutup kurung. Nah, di sini kita akan paste seperti ini. Oke, ikonnya kita gunakan success, lalu pesannya itu kita bisa ambil dari sini tadi. Ini kan tadi kita sudah custom ya untuk pesannya. Oke, tadi kita kirim menggunakan session, jadi kita bisa buat seperti ini. Buka tag PHP echo. Kita buka tag PHP echo. $_session. Nama sessionnya tadi adalah berhasil. Seperti ini. Oke, seperti ini ya. Coba kita cek. Kita tambah satu data lagi sembarang saja. Nah, muncul ya teman-teman. Untuk suite alertnya, data jabatan berhasil tersimpan. Oke, sekarang kita lanjut untuk edit data ya teman-teman. Kalau kita klik, nah ini sudah mengarah ke admin/jabatan/edit. Kita juga sudah buat untuk route-nya, tinggal metodenya saja nih yang belum ya. Oke, buka text editornya, kita ke file jabatan.php. Supaya cepat kita bisa copy saja dari create ya. Yang ini kita copy, lalu kita paste di bawah store ya, function store. Kita ganti metodenya jadi edit. Nah, oke, titlenya ganti jadi edit jabatan. Kemudian setelah itu view-nya kita arahkan dia ke edit. Nah, untuk melakukan edit data kan kita butuh data yang akan kita edit ya. Maka untuk mengambil datanya itu kita butuh parameter teman-teman. Jadi di sini kita buat variabel ID untuk mengambil ID data yang kita edit. Variabel ID ini itu dikirim di sini nih. Nah, di URL ya. Ini ID-nya 1 yang tadi dikirim lewat, kalau kita buka data view jabatan. Nah di sini tadi kan kita kirim datanya menggunakan variabel job, key-nya ID. Oke. Ditangkap, masuk ke sini. Nah, setelah itu kita ambil dulu data jabatannya di dalam tabel kita menggunakan model. Jadi kita buat di sini atau copy saja dari atas. Kita copy yang variabel jabatan model, paste di sini. Oke, untuk mengambil datanya kita bisa simpan di dalam variabel data yang ada array-nya ini. Kita buat namanya contohnya jabatan, panggil variabel jabatan model, dan gunakan metode find. Setelah itu parameternya ID. Jadi dia akan mengambil data dari jabatan ya, tabel jabatan dengan menggunakan parameter ID. Oke. Sekarang kita buat untuk view edit ya. Kita ke folder views, admin, jabatan. Nah, kita bisa copy saja dari file edit, dari file create.php, ganti namanya jadi edit. Oke, ketika kita simpan datanya nanti kita arahkan dia ke admin/jabatan/update. Dan jangan lupa di sini karena kita update satu data, kita harus tambahkan ID-nya. Caranya bagaimana? Tambahkan di sini variabel jabatan ID. Variabel jabatan ini itu kita ambil dari sini ya, teman-teman. Nah, ini kita ambil lalu kita masukkan ke sini. Ambil key ID. Nah, coba kita cek dulu ya. Nah, sudah muncul untuk form editnya, tinggal kita tangkap data yang ingin kita edit, kita masukkan ke sini, ke dalam formnya. Oke, caranya kita tinggal tambahkan
value di sini. Buka tag PHP echo $jabatan, nama fieldnya adalah jabatan. Nah, muncul ya marketing. Oke, lanjut. Sekarang kita mau buat function update di dalam file jabatan.php kita. Kalau mau lebih cepat bisa copy saja dari store karena scriptnya hampir sama ya. Ini kita paste di bawah. Ganti metodenya jadi update. Oke, sama seperti edit tadi, kita ambil ID-nya, variabel ID. Setelah itu di sini kita melakukan validasi ya, teman-teman. Oke, apabila ada error maka kita akan nanti redirect dia ke admin/jabatan/edit. Nah, untuk variabel data ini kita samakan dengan yang ada di function edit ya. Ini kita bisa copy lalu paste di sini. Oke. Jangan lupa untuk memasukkan modelnya ya. Modelnya ini kita bisa copy, kita tambahkan di sini saja. Oke. Sudah ya. Kalau misalnya datanya tidak ada error ya, maka kita akan simpan di dalam, kita akan update ya datanya sesuai dengan yang dikirim dari form edit tadi. Oke, jadi caranya kita ambil variabel jabatan model. Setelah itu kita update. Setelah itu di dalamnya ada dua parameter ya. Yang pertama ID data yang ingin kita update. Setelah itu yang kedua data yang ingin kita update ya. Yang ini ya, jabatan kita ambil dari request post yang tadi dikirim di form edit.php. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan flash data, pesannya kita ganti jadi data jabatan berhasil diupdate. Oke, redirect kembali ke admin/jabatan. Coba kita cek, kita reload dulu. Edit. Oke, contohnya kita ganti ini jadi IT. Simpan. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. Data jabatan berhasil diupdate. Datanya di sini berubah. Oke, lanjut. Yang terakhir, hapus data ya, delete data. Nah, untuk melakukan hapus data, sebelum data dihapus nanti kita akan munculkan konfirmasi ya menggunakan Swift Alert ya. Jadi kita bisa balik lagi ke Swift Alert. Kita coba cari Swift Alert yang bisa kita gunakan untuk konfirmasi hapus. Coba kita cari di bawah. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy ya. Nah, sebelum kita paste, kita ke layout.php dulu. Kita letakkan, ini kita kasih komen dulu ya. Ini kita kasih komen, ini adalah data tables. Ini Swift Alert berhasil. Lalu di bawahnya kita tambah lagi Swift Alert masih hapus. Nah, gini ya. Nah, sebelum kita paste untuk konfirmasi hapusnya, Swift Alert konfirmasi hapusnya, kita mau tentukan dulu teman-teman. Untuk Swift Alert konfirmasi hapus ini nanti akan muncul ketika tombol delete itu dihapus ya. Jadi nanti di sini kita buat selector class. Kita buat seperti ini. $. Contohnya kita mau buat nama kelasnya nanti tombol hapus. Boleh pakai kelas atau boleh pakai ID ya. Kita pakai kelas saja. Tombol hapus seperti ini, lalu on klik. Ketika diklik ya, maka kita akan jalankan sebuah function
Oh ya, jangan lupa di sini tadi lupa ya titik koma. Sini harus ada titik koma, di sini juga titik koma. Kita buat sebuah variabel untuk mengambil linknya. Kita buat contohnya variabelnya getLink $this atribut, kita ambil atribut href. Nah, setelah itu di bawahnya kita akan paste sweet alert yang tadi sudah kita copy ya, yang ini. Oke, kita paste di bawahnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal teksnya nih, kita mau apa? Judulnya mungkin kita ganti pakai bahasa Indonesia saja. Yakin hapus. Setelah itu di sini teksnya kita kasih data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Nah, begini ya. Kelas tombol hapus ini kita ambil, lalu kita masukkan kita buka dulu file jabatan. Nah, kita masukkan, kita buat, kan tadi di sini kita sudah punya kelas ya, Bad and Danger, tambahkan saja di sini tombol hapus. Coba kita cek ya, apakah tombol sweet alertnya sudah muncul. Nah, muncul ya teman-teman ya. Oke. Nah, cuman di sini 404 karena kita belum punya metode delete ya. Oke, tidak apa-apa, yang penting sudah muncul dulu nih untuk sweet alertnya. Oke, balik lagi ke layout. Nah, supaya nanti tidak langsung diarahkan ke sini, ini kan langsung diarahkan ke metode delete ya. Caranya supaya tidak langsung diarahkan ke situ, kita bisa modifikasi yang ini. Oke, if result is confirmed, maka kita akan eksekusi. Jadi kalau misalnya tombol konfirmasinya, tombol yes delete-nya, yang ini yes delete it ini ditekan atau dihapus, maka kita akan jalankan ini apapun yang ada di dalam href ini. Makanya tadi di sini kan, oke, makanya di sini tadi kita gunakan atribut, kita ambil atribut href-nya. Oke, isinya yang ini. Kalau misalnya tombol yes delete it itu ditekan, maka apapun yang ada di dalam href ini itu akan dieksekusi. Kalau tidak ditekan, maka ini tidak akan dieksekusi. Oke, jadi kita modifikasi seperti ini. Window titik location href. Oke, kita ambil dari variabel getLink yang di atas tadi. Oke, setelah itu di bawahnya, di sini kita return false. Oke, coba cek ya. Reload, delete. Nah, sekarang dia tidak di redirect ke function delete ketika yes delete-nya ini belum kita klik. Kalau ini kita klik, baru dia akan mengarah ke metode delete. Begitu ya. Sekarang kita tinggal buat untuk metode delete-nya, teman-teman. Kita balik lagi ke jabatan. Di sini kita buat function delete. Kita panggil model kita. Sama seperti tadi ya, kita ambil ID-nya. Setelah itu kita ambil variabel jabatan di sini, variabel jabatan model. Gunakan metode find, parameternya ID. Lalu lakukan pengecekan kalau misalnya ada data yang ingin kita hapus, maka tinggal gunakan
function delete ya dari CI4, jabatan model, jalankan function delete, parameternya ID. Kalau sudah berhasil dihapus, kita tinggal redirect kembali ke admin/jabatan dengan menampilkan flash data switch alert ya. Nah, di sini data jabatan berhasil dihapus seperti ini. Sudah ya. Coba kita cek. Klik delete. Oke, muncul konfirmasinya yes delete. Sip. Data jabatan berhasil dihapus dan datanya sudah terhapus. Oke, satu lagi teman-teman, kita mau perbaiki ini yang nomor angkanya ini satunya di sebelah kiri, satunya sebelah kanan ya. Coba kita perbaiki. Kita ke jabatan titik PHP. Coba T-body-nya, ini T-body-nya ini kita keluarkan. Kita taruh di luar ya. Sama juga ini T-body-nya taruh di luar and for each. Oke, coba seperti ini. Nah, sudah ya. Sekarang sudah sejajar untuk nomornya. Oke. Coba kita cek untuk search-nya apakah berjalan. Nah, berjalan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Selanjutnya di video berikutnya kita akan melakukan CRUD untuk lokasi presensi. Sampai jumpa di video berikutnya.